Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 reguler pagi. Adanya saya di sini, saya ingin menuntaskan salah satu ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Nah, saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Bu Eka. Berikut ini penjelasan dari soal berikut. Soal pertama adalah jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Pemikiran ekonomi telah ada jauh sebelum masa Adam Smith, atau lebih tepatnya yaitu sebelum terbitnya buku Wealth of Nations. Kelahiran ilmu ekonomi bersamaan dengan lahirnya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nations 1776. Lahirnya pandangan dan pemikiran ekonomi pasca buku Wealth of Nations, di mana pandangan dan pemikiran tersebut tidak selalu sama dalam menjawab masalah realitas ekonomi. Perbedaan tersebut menimbulkan kontroversi. Beberapa sumber penyebab terjadinya kontroversi dalam teori ekonomi adalah kesulitan untuk merumuskan hipotesis yang tepat, perilaku ekonomi yang tidak mudah dikontrol, dan kadar nilai yang ikut memasuki pembahasan ekonomi. Soal yang kedua selanjutnya adalah jelaskan mengapa pendidikan menjadi investasi jangka panjang. Jadi, pendidikan sebagai investasi jangka panjang adalah Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. Pendapat guru besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujui oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Soal selanjutnya, soal ketiga. Berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan bahwasannya ada 5 gambaran jika pasar tenaga kerja terdidik yang ada di Indonesia. Yang pertama, produktivitas kerja sangat tinggi. Yang kedua, penghasilan karyawan tinggi. Yang ketiga, tingkat partisipasi tenaga kerja lebih tinggi. Yang keempat, penyedia tenaga kerja melalui sistem sekolah yang lama sehingga elastisitas tenaga kerja kecil. Selanjutnya, lamanya pengangguran di kalangan tenaga terdidik biasanya lebih lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dan saya jelaskan tentang 3 soal tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.